Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi tentang sistem reproduksi wanita dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gafra Immanuel Fitwagawe dengan NIM 25 11111111016 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini, daftar isinya sendiri. Yang pertama adalah pendahuluan, organ internal, organ eksternal, siklus menstruasi, hormon reproduksi wanita, proses pembuahan dan kehamilan, kesehatan reproduksi wanita, dan juga kesimpulan. Yang pertama kita bahas adalah pendahuluan. Sistem reproduksi wanita adalah sistem organ yang kompleks dan terkoordinasi yang berfungsi untuk pertama, produksi sel telur atau ovum atau oosit, tempat pembuahan dan juga perkembangan dari janin, tempat produksi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron pada wanita, dan juga tempat untuk proses melahirkannya bayi. Sistem ini terdiri dari organ internal dan juga eksternal yang bekerja bersama dalam siklus reproduksi. Organ internal dari sistem reproduksi wanita sendiri terdapat 4, yaitu ovarium atau indung telur, tuba falopi atau saluran dari telur, uterus atau rahim, dan juga vagina. Organ eksternal dari sistem reproduksi wanita ini, yang pertama ada mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan juga vestibulum. Organ pertama yang kita bahas adalah ovarium. Yang pertama karakteristik. Yang pertama, sepasang organ berbentuk oval berukuran sekitar 3-5 cm. Yang kedua, terletak di rongga pelvis di sisi kiri dan kanan dari uterus. Memiliki berat sekitar 5-10 gram. Dan juga ovarium ini memiliki fungsi utama. Yang pertama, produksi dari sel telur, menghasilkan satu ovum matang setiap bulannya. Yang kedua adalah produksi hormon, yaitu estrogen dan juga progesteron, mengatur siklus menstruasi, dan mempengaruhi karakteristik seksual sekunder. Kedua dari sistem reproduksi wanita ini adalah tuba falopi. Tuba falopi ini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah tuba falopi merupakan sepasang saluran yang panjang sekitar 10-12 cm. Tuba falopi ini menghubungkan ovarium dengan uterus. Tuba falopi memiliki struktur seperti corong atau fimbria di ujung dekat dari ovarium. Fungsi utama tuba falopi yang pertama adalah tempat pembuahan, di mana ovum bertemu dengan sperma, transportasi ovum dari ovarium menuju uterus, menyediakan nutrisi untuk ovum yang sudah dibuahi oleh sperma, dan juga gerakan silia yang membantu pergerakan dari ovum. Organ yang ketiga adalah uterus. Uterus dalam sistem reproduksi wanita ini memiliki karakteristik, yaitu organ yang berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Ukuran 7-8 cm panjangnya, dan juga lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2-3 cm. Uterus ini terletak di tengah rongga dari pelvis. Uterus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu fundus, korpus, dan juga serviks.
Lapisan dari dinding uterus terbagi menjadi 3. Yang pertama, endometrium, yaitu lapisan dalam yang luruh saat menstruasi. Yang kedua adalah myometrium, yaitu lapisan otot yang berkontraksi saat melahirkan. Dan yang terakhir adalah perimetrium, yaitu lapisan terluar yang menjadi pelindung. Ada uterus. Uterus memiliki fungsi yang pertama, tempat implantasi embrio, tempat perkembangan janin, menyediakan nutrisi dari janin, dan juga uterus melindungi janin. Selanjutnya ada serviks, yaitu salah satu bagian dari uterus juga, yaitu yang disebut dengan leher rahim, yaitu merupakan bagian bawah uterus yang menghubungkan dengan vagina. Serviks ini menghasilkan lendir serviks yang berubah konsistensinya selama siklus. Serviks ini juga berfungsi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi. Serviks ini melebar saat proses persalinan. Organ selanjutnya adalah vagina. Vagina dalam sistem reproduksi wanita ini mempunyai karakteristik yaitu saluran yang berotot, elastis, sepanjang 7-10 cm. Vagina ini menghubungkan serviks dengan organ reproduksi eksternal. Dinding vagina ini terdiri dari lipatan-lipatan atau yang disebut dengan ruga. Vagina ini mengandung pH asam, yaitu sekitar 3,8-4,5 untuk mencegah infeksi. Fungsi utama dari vagina ini adalah vagina ini merupakan jalur hubungan seksual, yaitu menerima penis. Fungsi lain adalah sebagai jalan lahir, baik keluar saat persalinan ini melalui vagina. Selanjutnya fungsi dari vagina ini adalah jalan keluar darah saat menstruasi, dan yang terakhir proteksi dan reinfeksi melalui pH yang asam. Selanjutnya kita akan membahas organ eksternal. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis ini bisa disebut dengan mons veneris, yaitu suatu tonjolan jaringan lemak di atas tulang kemaluan, ditutupi rambut pubis setelah pubertas. Yang kedua adalah labia mayora, atau yang bisa disebut dengan bibir besar. Merupakan 2 lapisan kulit besar yang melindungi organ internal, mengandung kelenjar keringat dan juga sebaceous. Yang ketiga adalah labia minora atau bibir kecil, 2 lipatan kulit tipis di dalam labia mayora, tidak berambut dan kaya akan pembuluh darah dan juga saraf. 2 organ eksternal berikutnya adalah klitoris dan juga vesibulum. Klitoris ini merupakan organ kecil yang sangat sensitif. Lokasinya adalah terletak di pertemuan ujung atas labia minora, kaya akan ujung saraf sensorik, homolog dengan penis pada pria, berperan penting dalam respon seksual. Vesibulum ini merupakan ruang di antara labia minora. Vesibulum terdapat lubang uretra yang berfungsi untuk berkemih, dan juga terdapat lubang vagina. Di vesibulum ini pula terdapat kelenjar Bartholin yang berfungsi untuk menghasilkan pelumas. Materi selanjutnya adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada sistem reproduksi wanita. Untuk siklusnya sendiri rata-ratanya adalah 28 hari, ataupun rentang normalnya antara 21 sampai 35 hari. Fase-fase dari siklus menstruasi ini diantara lain, yang pertama adalah fase menstruasi, itu hari pertama sampai kelima, merupakan luruhnya endometrium dan juga keluarnya darah menstruasi. Fase proliferase pada hari 6 sampai ke 14 merupakan pengembangan
Endometrium, pematangan folikel. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi, yaitu pada hari ke-14, pelepasan ovum matang dari ovarium. Dan juga yang terakhir adalah fase ekskresi, yaitu pada hari 15-28. Endometrium siap menerima embrio. Hormon reproduksi wanita. Hormon reproduksi wanita ini terdapat 4, yaitu estrogen, progesteron, FSH, dan juga LH. Estrogen sendiri berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder, penebalan endometrium, mengatur siklus menstruasi, dan juga kesehatan tulang. Progesteron ini merupakan hormon kedua yang berfungsi untuk mempersiapkan uterus untuk kehamilan, mempertahankan kehamilan, mencegah kontraksi dari uterus, dan juga perkembangan kelenjar susu. Hormon lain dari reproduksi ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu FSH dan juga LH. Dari kelenjar hipofisis yang mengatur fungsi ovarium. Bahas proses pembuahan dan juga kehamilan. Tahapan dari pembuahan ini sendiri, yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi ini menjadikan ovum ataupun ovum dilepaskan dari ovarium. Tahapan selanjutnya adalah fertilisasi, yaitu sperma membuai ovum di tuba falopi. Selanjutnya adalah pembelahan sel, zigot membelah menjadi embrio. Dan yang terakhir adalah implantasi, yaitu embrio menempel pada dinding uterus 6-7 hari setelah pembuahan. Selanjutnya adalah kehamilan. Kehamilan ini berlangsung sekitar 40 minggu, yaitu 280 hari. Dari hari pertama menstruasi terakhir. Selama kehamilan, uterus berkembang untuk menampung janin yang tumbuh. Kesehatan reproduksi wanita. Kesehatan reproduksi wanita ini penting untuk dijaga, yaitu dengan cara yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan rutin, seperti pap smear atau USG, menjaga kebersihan organ reproduksi ini, pola makan yang sehat dan olahraga teratur, menghindari rokok dan alkohol, manajemen stres, konsultasi medis untuk keluhan reproduksi. Beberapa kondisi yang patut diwaspadai dari kesehatan reproduksi wanita ini, yang pertama adalah endometriosis, PCOS atau polycystic ovary syndrome, infeksi saluran reproduksi, kanker serviks, dan juga mioma uteri. Di kesimpulan dari materi sendiri, yang pertama adalah sistem reproduksi wanita adalah sistem yang kompleks, yaitu terdiri dari organ internal juga eksternal yang bekerja secara terkoordinasi. Setiap organ memiliki fungsi spesifik dalam proses reproduksi, mulai dari reproduksi sel telur hingga kehamilan dan juga persalinan. Hormon estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi dan juga fungsi reproduksi. Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi penting untuk menjaga kesehatan wanita. Menjaga kesehatan reproduksi melalui gaya hidup yang sehat dan pemeriksaan rutin sangatlah penting. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.